li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita banyak diberi nikmat. Yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahim untuk mengaji ilmu bersama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga sahabat yang insyaallah dengan membaca salawat tersebut di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Yang saya sampaikan tidak asing ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ya, terkait dengan perintah kita untuk berpuasa, yang itu di bulan Ramadan ya, kita puasa 1 bulan penuh, yang mana dengan puasa tersebut tidak sekedar untuk memperoleh pahala atau ampunan ya, tapi dari segi kesehatan pun kita banyak manfaatnya ketika kita mengerjakan puasa tersebut ya, karena kita menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Sebenarnya materi ini saya sampaikan di kajian sebelumnya, tapi tidak kenapa yang ini tentunya kita akan banyak manfaat terkait dengan dibalik puasa yang kita lakukan ya. Terkait dengan puasa untuk kita yang tidak biasa puasa tentu berat ya, karena kita harus menahan lapar. Paling tidak puasa itu berapa jam? Dari jam 4, katakanlah jam 4 kita sahur, nanti buka lagi jam 6, berarti sekitar berapa? 13-14 jam ya, kita harus tidak makan, tidak minum ya. Hal ini tentu terkait dengan banyak proses. Di samping tadi saya katakan bahwa kita puasa adalah menunaikan perintah Allah, dan juga kita berharap pada ampunan-ampunan di dalamnya, tapi dari segi kesehatan tentunya kita banyak manfaat terkait dengan puasa tersebut ya. Bahkan ada beberapa penyakit yang dianjurkan untuk berpuasa, tapi juga tidak banyak, tidak sedikit ketika orang tertentu berpuasa itu bikin masalah dan harus konsultasi dengan dokter, tentunya dibolehkan puasa apa tidak ya. Terkait dengan puasa ini ada proses di tubuh ya, tubuh yang ketika kita berpuasa ada proses yang namanya autolisis ya. Autolisis itu intinya itu proses ketika berpuasa itu ada suatu proses dalam tubuh kita, memformat atau mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita dikeluarkan saat kita berpuasa. Jadi saya katakan tadi bahwa kita puasa kurang lebih berapa Bu? Berapa jam? 13-14 jam. Dan itu kita di waktu-waktu itu ada proses autolisisnya. Ketika kita makan katakanlah kita sahur jam 4. Kemudian 8 jam, kurang lebih 8 jam itu proses mencerna makanan sampai dengan diedarkan. Jadi 8 jam itu organ-organ pencernaan sibuk ya. 8 jam berarti ketika kita bersahur jam 4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah kira-kira. Jam 12 itu kita lapar enggak? Lapar ya. Itu proses selesai proses mencerna, kemudian mau diedarkan ke seluruh tubuh.
Kemudian ketika jam 12 sampai dengan jam 6 itu adalah proses yang dilakukan, perintah dari otak untuk dilakukan autolisis tadi. Jadi proses pembuangan zat-zat yang tidak terpakai itu adalah proses ketika setelah proses pencernaan selesai. Begitu proses pencernaan selesai kan berarti organ-organ agak rileks ya, seperti hati dan sebagainya. Kemudian di situ hati nanti akan mengeluarkan toksin atau zat yang tidak dipakai ya di tubuh kita untuk dikeluarkan. Yang berupa nanti ketonnya yang dikeluarkan itu keluarkan lewat banyak ya, ada lewat urin, lewat feses, itu dikeluarkan di situ. Ya. Kemudian kalau ada perintah ya, ada perintah itu kita di akhir kita berbuka bersahur ya, kemudian di awal kita berbuka. Itu tidak ada manfaatnya Bu. Kalau kita kaji, lihat katakanlah ya tadi ketika kita bersahur ada jam 4, kemudian jam 12 kita selesai mencerna. Jadi antara jam 12 sampai dengan nanti kita berbuka kan kita ada organ-organ itu ada istirahat. Nah itu nanti diproses autolisis di situ. Ya. Kemudian kenapa kita dilarang untuk poso lanjut? Poso apa istilahnya tuh? Di Jawa itu ada ya, belum apa itu ya. Itu dilarang, kenapa dilarang? Karena banyak bahayanya di situ. Ketika proses waktu sampai 8 jam adalah glukosa dari makanan sahur kita yang dicerna untuk kebutuhan kita bergerak kita dan aktivitas apa dan sebagainya. Itu adalah energi yang didapat dari ketika kita sahur. Dan tidak dibenarkan, jangan kata aku ora sahur apa, jangan. Karena kita harus sahur. Karena untuk mempersiapkan energi yang akan kita pakai selama dari sahur sampai dengan jam 12. Ketika jam 12 sampai dengan berbuka itu kita punya di tubuh kita ada simpenan glikogen ya, glukosa yang sudah tersimpan di otot-otot kita, itu namanya glikogen. Nah itu nanti yang kita pergunakan untuk aktivitas dari jam 12 sampai dengan kita berbuka. Ya. Jadi bukan tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya ketika kita disunahkan untuk berbuka di awal, sahur di akhir. Itu manfaatnya di situ. Dan kita dilarang untuk jangan terus maghrib gitu ya. Udah aku masih kuat nanti sampai nanti malam, jangan. Kita harus berbuka. Ya. Dan pemahaman di Jawa kan ada ya, puasa belum sampai sekian hari dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Dan itu bahayanya ketika glikogen kita tidak cukup, apalagi yang mau dicerna, akhirnya terjadi pembengkakan di otak, kemudian terjadi koma dan sebagainya. Tidak jarang ya yang orang-orang tertentu melakukan itu kemudian diketahui sudah dalam kondisi koma karena sudah tidak ada lagi yang harus dicerna ketika butuh aktivitas di situ. Dan di situ banyak istilahnya beberapa kejadian atau dampak dari autolisis tersebut ya, di antaranya tadi menghilangkan toksin ya, ketika idealnya adalah makan sehari 3 kali ya, yaitu pagi sampai dengan 8 jam, kemudian 8 jam makan gitu ya kalau kita tidak puasa. Tapi ketika kita puasa itu tadi prosesnya adalah ketika tidak glukosa yang konsumsi yang kita konsumsi habis, maka nanti akan glikogen yang akan dipergunakan untuk energi kita. Jadi ketika kita puasa itu banyak sekali manfaatnya di situ. Bisa misalnya nggak usah diet ya, nggak usah diet yang bikin kita mungkin untuk menurunkan berat badan dari situ. Kalau dari teori itu kita bisa dengan puasa tersebut adalah karena glikogen, gula yang tersimpan di tubuh
kita akan diurai untuk kegiatan kita. Oke. Jadi puasa itu insya Allah banyak manfaatnya. Kemudian ada yang berdalih, ya saya kan ini pada penyakit ini nggak puasa. Tapi memang ada penyakit-penyakit tertentu yang kita tidak diperbolehkan untuk puasa. Misalnya ya, kita cenderung untuk hipoglikemi, yaitu cenderung gula turun. Itu kalau puasa ya repot, ya, karena tidak ada lagi yang dicerna di tubuh untuk energi. Dan proses autolisis itu tidak serta-merta terjadi. Ya, tidak serta-merta terjadi. Misalnya kita puasa, katakanlah kita puasa hanya di bulan Ramadan. Dari pertama sampai dengan ketiga itu belum terjadi proses autolisis tersebut. Jadi minimal 3 sampai ke sana itu baru proses autolisis. Makanya kita disunahkan setiap Senin Kemis, kemudian ada ayam baik untuk puasa, karena itu jadi menjaga itu. Jadi, kalau kita sudah biasa untuk puasa itu, insya Allah meskipun kita kurus-kurus, insya Allah badan kita seger. Ya, gitu. Jadi ada banyak manfaat kenapa kita disunahkan untuk ini. Jadi tidak sekedar oh ya ini sekedar mencari pahala, tapi di balik pahala tersebut itu ada manfaat di kesehatan kita. Ya. Jadi manfaatnya tadi ya banyak, diantaranya ada nanti dampak-dampaknya, ada penurunan kolesterol dan sebagainya. Dan kalau kita kaji ketika kita berpuasa, misalnya mau hafalan biasanya cepat masuk apa enggak puasa? Apa karena lemes ya, jadi hafalannya enggak masuk. Tapi dalam teori ketika kita berpuasa itu otak kita akan jernih. Ya. Bahkan boleh ibu perhatikan ya, ketika kita puasa itu karena ada proses autolisis itu yang banyak zat-zat yang tidak terpakai terbuang. Itu misalnya kita ada nyeri sendi, ya, ini usia sekitar ke atas mungkin sudah mulai nyeri sendi, kemudian nanti ketika kita duduk bangunnya kesulitan, harus jengking dulu gitu ya. Insya Allah dengan puasa nanti akan berkurang. Bahkan kadang-kadang kita pusing pegel di sini, dengan puasa nanti kita perhatikan begitu puasa itu banyak keluhan-keluhan yang terkait dengan persendian itu berkurang. Ya, perhatikan apa ya. Jadi itu karena proses autolisis itu seperti saya katakan tadi tidak serta-merta terjadi. Jadi itu memang ada dampak waktu tertentu, ya, waktu tertentu minimal. Kalau kita mengerjakan puasa hanya di bulan Ramadan berarti ada proses dan selama 1 bulan, ya, 1 bulan dikurangi 3 hari, jadi proses autolisis itu kurang lebih 3 hari ketika kita berpuasa rutin. Ya, jadi zat-zat yang tidak kepakai, kemudian ada pembentukan protein, pembentukan kolesterol dan sebagainya. Kita butuh di tubuh kita ada kolesterol, ada protein dan sebagainya. Tapi ketika itu berlebihan, itu yang tidak bagus. Kita butuh gula di tubuh kita, tetapi begitu endapan gula di tubuh kita maksimal, itu kita jelas tidak sehat, yaitu yang disebut dengan penyakit kencing manis di situ. Jadi waspada di situ ya, waspada di situ ketika kita ada beberapa hal penyakit yang mungkin dan insya Allah bisa dihilangkan atau dikurangi dengan berpuasa, maka berbaiklah untuk berpuasa. Ya, karena banyak hal di situ terkait tadi ya, seperti persendian yang nyeri, kemudian pegel-pegel dan sebagainya. Insya Allah dengan berpuasa kita akan berkurang. Dan insya Allah nanti ini sudah bulan keberapa ini? 11 nih. Insya Allah besok bulan ke-12 ya, Dzulhijjah. Ada yang kita banyak dasar ya, monggo
ada yang berpuasa hanya di tanggal 9, ada yang berpuasa di 8-9, ada yang berpuasa di 1 sampai 9, itu monggo. Ya, nggak usah kita perdebatkan karena masing-masing kita ada dasarnya kenapa kita melakukan hal seperti itu. Yang tidak boleh adalah puasa di tanggal 10, ya 10, 11, 12, 13 kita jelas tidak boleh di bulan Dzulhijjah. Kemudian tadi dari dampak itu banyak apa terkait dengan autorisis, ya itu banyak hal yang terjadi fungsinya terkait dengan puasa tersebut, ya diantaranya adalah menurunkan tingkat kolesterol. Ya saya katakan tadi bahwa tubuh kita butuh untuk adanya kolesterol, tapi tidak bagus ketika kolesterol berlebihan, ya. Dan itu tentu kita harus melakukan diet tertentu, ya seperti jeroan yang biasa kita senang, ya itu sebaiknya dikurangi lah. Kalau misalnya tidak sama sekali tidak bisa menghilangkan, ya dikurangi mengkonsumsinya tidak seperti biasanya. Ya. Kemudian juga ada yang fungsi di sini terkait dengan kolesterol, juga ada kesehatan jantung. Itu dengan berpuasa insya Allah kita berkurang tentunya, ya. Kemudian mengurangi lemak tubuh, kemudian terkait dengan kolesterol banyak sekali, ya terkait dengan itu. Kemudian proses terkait dengan tadi dengan adanya pengurean glikogen dalam tubuh sehingga kita bisa mengurangi atau menjaga berat badan yang seimbang, gitu ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita normalnya sesuai dengan tadi ilmu yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk proses pencernaan makanan sampai habis 8 jam. Tapi biasanya kalau kita tidak puasa kan kita misalnya pagi udah sarapan, nanti jam 10 berbotok, ya. Berbotok biasanya tidak hanya berbotok tuh, disertai dengan apa? Gorengan, ya. Kemudian tidak cukup itu, ada kolak, ya, kolak itu, ya. Kemudian nanti sore lagi, belum selesai nih, jadi kerja organ kan 8 jam, harusnya belum jam 8 jam udah diisi lagi nih, jam 10, ya. Nanti habis duhur itu ada lagi keliling tuh apa? Bidang total. Terus kapan mau istirahatnya organ kita, ya? Kalau kita memang itu, tapi ya gimana lagi? Ya kalau memang kita berpuasa berarti kan proses-proses itu tidak terjadi. Jadi memang organ kita bisa maksimal untuk bekerja di situ, ya. Jadi istilahnya mengurangi atau apa ya? Menstabilkan. Ketika kita puasa kita berarti kan ritme waktu-waktu tertentu yang seharusnya kita bisa mengistirahatkan organ kita, mencerna atau mengelola makanan yang masuk itu ketika kita puasa kan jelas terkondisikan. Jadi kita bisa makan 2 kali, ya. Karena ngasih kesempatan tadi, ya, ngasih kesempatan organ-organ untuk istirahat, kemudian bisa melakukan proses autolisis, ya. Autolisis itu intinya adalah memformat atau istilahnya, ya, membuat tubuh kita seperti remaja lagi, karena organ-organ yang tidak terpakai nanti diganti lagi oleh organ-organ atau sel-sel baru ketika proses autolisis tersebut. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan, Bu? Ya. Kalau dalam sunnah Rasul yang saya ketahui, itu kan kita disunahkan adanya di sana kan kurma, kurma adalah buah. Ketika kita berbuka kita disunahkan untuk buah. Tapi kan biasanya kalau kita makan langsung benda kan tidak nyaman, ya Bu, ya.
kita minum. Dan ketika kita minum manis karena untuk ganti yang sudah dipakai tadi untuk proses autolisis tadi. Ya. Ketika kita puasa, tadi saya sampaikan bahwa proses penghancuran glukosa itu yang dihasilkan gula yang dihasilkan yang kita makan itu kan habis dalam 8 jam. Kemudian dari 8 jam sampai dengan jam 6, berarti berapa? 6 jam kemudian ya, 6 jam kemudian kita gunakan glikogen. Glikogen itu gula yang sudah tersimpan di otot-otot kita. Nah, kemudian kenapa kita disunahkan untuk makan manis, minum manis? Itu untuk mengganti yang sudah dipakai untuk itu. Jadi nanti peremajaan lagi. Jadi kita monggo lah, mau buah dulu, mau air putih dulu, itu dalam konsep untuk pencernaan, proses pencernaan itu tidak masalah. Karena kita memang disunahkan untuk manis. Dan kenapa tidak kita disunahkan untuk buah? Karena gula yang dihasilkan buah itu tidak sebanyak dari gula asli. Nggak apa-apa, karena untuk mengganti yang proses untuk yang mengganti yang glikogen yang sudah terurai tadi. Dan ada juga itu ya, kadang-kadang ada yang harus makan dulu ya sebelum sholat, ada juga yang yang penting sudah batal puasa kemudian sholat dulu, itu monggo, itu tergantung dengan kebiasaan kita dari masing-masing. Dan biasanya itu nanti habis tarawih gitu ya, ngemil lagi enggak Bu? Ngemil lagi, nanti tidak apa istilahnya, proses autolisis nanti kehambat ya, tapi ya tidak masalah sih, tidak, karena kita sudah ada proses di siangnya tadi ya. Tapi kita biasanya kan kalau sudah tarawih sudah buka biasanya males ya Bu ya. Tapi ada juga yang tambah lagi makan dan lebih banyak lagi. Dan di bulan-bulan puasa biasanya pengeluaran kita lebih banyak apa lebih sedikit Bu? Banyak, padahal logikanya makan kita 2 kali. Kalau tidak puasa kita 3 kali. Tapi alhamdulillah ada aja ya Bu ya, ada aja sumbernya. Ya kan, ketika kita pikir gitu ya, kok pengeluaran dihitung, jangan dihitung jumlahnya Bu. Itu hitungnya matematika Allah, bukan matematika kita aja. Tapi kok ada aja ketika kita makan 3 kali, ketika tidak di bulan puasa, katakanlah kita anggaran berapa Bu biasanya Bu untuk keluarga minimal gitu, mungkin 100-150 cukup ya. Tapi ketika puasa lebih dari itu, dan alhamdulillah juga ada ya, karena gimana itu istilahnya, karena keberkahan di bulan Ramadan tersebut ya. Jadi terkait manfaat dari puasa ini banyak lagi ya. Yang tadi selain menurunkan tingkat kolesterol, ada juga menyehatkan jantung, kemudian mengurangi lemak tubuh, mengeluarkan racun dalam tubuh tadi di proses autolisis ya. Kemudian juga menjaga berat badan, kesehatan ginjal. Dan ginjal di sini karena diproses pembuangan dari hati tadi ya, dari hati yang sudah proses autolisis, ada toksin dan sebagainya, itu nanti dikeluarkan lewat ginjal ya, lewat ginjal berupa urin, kemudian juga lewat feses ya, untuk dikeluarkan lewat dubur. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Tadi kan ada proses ketika autolisis kan memformat lagi kesehatan kita, tubuh kita buat remaja lagi. Jadi insya Allah di situ juga proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga ada di situ ya, ketika kita berpuasa. Kemudian meningkatkan dan memperbaiki fungsi otak, tadi saya katakan tadi di situ. Dan insya Allah ketika kita mencerna sesuatu itu, pikiran kita lebih jernih ketika kita puasa ya. Kemudian juga memperbaiki gula darah, mencegah diabetes tadi, proses tadi ya, karena ada istilahnya penghancuran
glikositogen yang sudah tersimpan di otot-otot kita nanti akan diurai ketika kita puasa. Kemudian mengurangi sakit sendi. Jadi ada di situ kan ada zat-zat asam urat, ya, asam urat. Kemudian ada keton itu yang dihasilkan oleh bayi tadi ya, itu bisa terurai. Jadi untuk yang mengendap di persendian nanti juga akan luntur, maka dampaknya adalah mengurangi nyeri sendi. Kemudian juga menurunkan adrenalin yang mana gitu bisa mempengaruhi kerja jantung kita ya. Kemudian ada pembentukan sperma juga ya untuk yang bapak-bapak. Kemudian memperbaiki pola makan kaitannya dengan puasa tadi, karena kita kalau tidak puasa kan ada tadi ya keselingan, ada bukan foto, ada gorengan dan macam-macam ngemil-ngemil, itu nanti kita sudah terbiasa dengan puasa. Kemudian membersihkan dengan adanya lemak-lemak yang terurai ya, itu insya Allah untuk penyakit jerawat, untuk kulit dan sebagainya insya Allah akan terbantu dengan ini. Kemudian mengurangi peradangan terkait tadi di persendian. Kemudian ada meningkatkan metabolisme tadi ya, jadi yang terhambat dari zat-zat yang tidak kepakai kemudian di proses autolisis itu sudah terurai, maka insya Allah untuk metabolisme tubuh kita akan terbantu. Kemudian yang tidak kalah di sini adalah mencegah kanker ya. Ini dengan puasa, kan puasa itu untuk kanker itu kan ada pertumbuhan dari daging, kemudian tumbuh yang dibalut dengan macam-macam, kemudian tumbuh kanker di situ. Insya Allah dengan puasa juga terhindar atau terbebaskan. Mohon maaf kemarin, dan saya mohon maaf juga, mungkin ini kesempatan untuk mohon maaf selama mungkin saya menyampaikan banyak hal yang tidak pas, saya mohon dimaafkan ya. Meskipun tidak di bulan Ramadan, tidak di bulan Syawal kan kita bisa kapanpun kita bisa minta maaf ya. Mungkin itu ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Vertigo itu penyebabnya itu banyak, ya. Di antaranya vertigo itu kan tidak ada keseimbangan ya antara otak badan kita. Kemudian salah satu penyebabnya di situ adalah kan dampak dari itu di otak gitu ya. Di otak itu mungkin ada kematian jaringan di otak. Ini saya contohkan ke saya sendiri aja. Dan saya bisa dikatakan setiap hari vertigo. Ketika saya miring ke sini, baru miring ke sini langsung. Ketika saya duduk kemudian langsung bangun serempak langsung vertigo saya kena. Kemudian di dokter menyarankan saya di MRI, ya, jadi direkam otaknya. Ternyata kan ada kematian jaringan di otak yang bikin itu penyebabnya vertigo. Itu karena sudah pemeriksaan itu. Kemudian ada juga ketika kita membersihkan telinga ya. Kadang-kadang kita tidak sengaja luka. Itu juga bisa menyebabkan vertigo. Ya. Kemudian juga bisa aktivitas yang berlebihan juga bisa menyebabkan vertigo. Kalau saya pribadi kan saya sudah terdetek ya bahwa saya ada kematian jaringan di otak yang itu bikin vertigo. Tapi ada juga yang mungkin belum kedetek untuk kenapa sih saya sering vertigo. Jadi kan sebaiknya kan disarankan untuk seperti saya mungkin ya, setelah diketahui bahwa penyebabnya adalah ada kematian di sel otaknya, itu baru tahu. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah ketika
Yang jelas sekali itu ya, yang jelas sekali penyebab itu kan di telinga ya. Jadi ketika kita bersihkan telinga, hati-hati jangan sampai lupa. Kemudian aktivitas jangan sampai terlalu capek. Ya. Kemudian ketika kadang-kadang kan kita duduk gak apa-apa, ketika kita tiduran kita langsung vertigo. Yang kita lakukan adalah kita pejamkan mata. Dan ketika akan melakukan aktivitas itu jangan terburu-buru. Misalnya kok dari rumah gitu ya, rumah itu bahasa Indonesia ini. Ya, kemudian mau mereng itu juga hati-hati, kita pejamkan mata dulu. Istilahnya jadi adaptasi dulu. Ya. Kemudian bisa juga karena makanan sesuatu bisa bikin vertigo. Misalnya alergi terhadap makanan tertentu, kemudian langsung bisa terjadikan vertigo tersebut. Mungkin itu Bu Gaji yang bisa saya sampaikan ya. Ya, karena di sini. Jadi memang kadang-kadang vertigo kalau saya menyadari bahwa caranya biar gak hilang, itu saya hanya bisa berusaha untuk jangan sampai terjadi. Jadi saya misalnya aktivitas, misalnya dari duduk mau berdiri kita pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Karena begitu berburu-buru langsung muter, ya. Bahkan kalau berat sekali kan sampai dengan muntah. Gitu. Jadi kan penyebabnya misalnya saya berarti kan harus kematian jaringan tersebut harus dibersihkan. Tapi kaitannya ada di otak, jadi ya bisanya hanya ikhtiar untuk jangan sampai dampak atau efek dari ini tidak berlebihan terjadi. Mungkin itu.